Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 2 halaman 44, yaitu penjelasan tentang ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Penjelasannya yaitu kedua tempat tersebut merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian halnya dengan perbuatan dan manasik haji yang dilakukan antara kedua tempat tersebut dengan cara jalan kaki dan berlari kecil. Pekerjaan ini juga merupakan syiar-syiar agama karena dengan melaksanakan pekerjaan tersebut berarti seseorang menjadi taat kepada Allah. Hukum-hukum syariat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut sebagai sya'air atau syiar-syiar. Maksudnya ialah jenis ibadah yang kita lakukan kepada Allah seperti sholat yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, harus menghadap ke arah tertentu. Baitullah, sekalipun Ka'bah bukan benda seperti alam semesta. Contoh lain adalah manasik haji dan segala perbuatan yang dilakukan di dalamnya. Ibadah seperti ini telah ditetapkan dalam syariat Allah. Kita tidak bisa mengetahui dan memahami maslahat yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini kita tidak diperkenankan menambah atau mengurangi, dan tidak dibolehkan mengikuti pendapat seseorang atau mujtahid, sebab merupakan perintah yang qat'i. Jika dibolehkan, maka orang-orang akan memberi tambahan, sehingga sangat sulit membedakan antara ajaran yang murbi yang telah disyariatkan. Sehingga sangat sulit membedakan antara ajaran yang murni yang telah disyariatkan dan mana yang bid'ah. Akibatnya kaum muslimin akan sama dengan kaum Nasrani. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Kelompok yang kedua yaitu jenis hukum selain syiar. Misalnya hukum masalah muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya. Jenis hukum seperti ini Allah syariatkan berdasarkan kemaslahatan manusia yang penempatannya berlatar belakang atau sebab yang bisa dipahami manusia. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Barang siapa yang menunaikan ibadah fardu haji atau umroh, hendaknya tidak merasa takut lantaran dahulu kaum musyrik juga melakukan tawaf antara Safa dan Marwah.
sebab kaum musyrik itu melakukan tawaf lantaran kufur. Berbeda dengan kaum muslimin yang melakukan ibadah tersebut dalam keadaan iman dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta taat kepada perintah Allah. Di dalam ayat ini digunakan kata-kata nafi atau meniadakan. Junah atau dosa yang pengertian singkatnya adalah dibolehkan melakukan tawaf. Sekalipun masalah sa'i menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik adalah fardu, dan menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib. Dan hal tersebut merupakan isyarat bahwa kaum musyrik telah bertindak keliru karena mereka ini menganggap Safa dan Marwah sebagai syiar-syiar haji. Mereka itu hanya mengakui sa'i, atau berjalan antara Safa dan Marwah merupakan manasik yang dilakukan Nabi Ibrahim. Semua pendapat tersebut tidaklah bertentangan dengan perintah yang mewajibkan melakukan sa'i antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, barang siapa yang memperbanyak sikap taat dengan menambah perbuatan sunnah di samping yang wajib, Allah lah yang akan membalasnya. Kebaikan pasti akan dibalas Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat balasan pahala. Ihsan sebagai balasan Allah. Di dalam pengungkapan ayat yang mengistilahkan kebaikan Allah itu sebagai syukur adalah untuk memberi pengajaran kepada hambanya suatu tata krama yang baik dan akhlak mulia. Hal ini jelas karena manfaat perbuatan ibadah mereka akan dikembalikan kepada mereka sendiri. Sekalipun demikian, Allah menyatakan syukur atas segala jerih payah manusia yang telah beramal. Kemudian, apakah setelah itu manusia akan menyia-nyiakan nikmat Allah dalam pengertian tidak menyatakan syukur dan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Apakah pantas bagi orang yang tidak bersyukur terhadap yang Maha menganugerahi segala kenikmatan tersebut? Bersyukurlah kalian kepada yang Maha memberi nikmat yang merupakan tiang penunjang pembangunan, mampu mengerahkan potensi tenaga, dan memotivasi orang-orang yang berjiwa ikhlas dan bercita-cita luhur untuk negara dan bangsa, bahkan dunia, untuk lebih giat bekerja. Hal ini seperti tidak bersikap syukur atas kebaikan orang lain yang merupakan perbuatan jahat terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebab jika orang-orang yang telah berbuat baik itu tidak mendapat tanggapan masyarakat atau tidak diperdulikan, maka orang tersebut akan meninggalkan perbuatannya itu karena tidak berfaedah, atau ia menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena orang-orang dengki sering menyakiti orang-orang yang berbuat baik. Para ulama menceritakan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bergembira jika perbuatan beliau yang mulia dan kecintaan Nabi terhadap kebaikan itu disebut
atau dipuji. Padahal Nabi adalah seikhlas-ikhlas orang di hadapan Allah. Maaf, Nabi adalah seikhlas-ikhlas orang di hadapan Allah yang hanya mencari keridhaan Allah.